Citylink, saya Enrico. Saya sekarang ada di Bali, tepatnya ada di Starbucks Reserve Dewata. Nah, saya nggak sendirian sekarang, saya bersama dengan Mas Raju dan Mbak Diana. Nah, saya mau ngajakin kalian untuk ngopi bareng Citylink nih hari ini. Tak kenal maka tak sayang, gimana kalau kita kenalan dulu sama Mas Raju dan Mbak Diana? Oke, Mas Raju gimana nih Starbucks Reserve Dewata? Ini kan juga yang saya dengar kan cukup unik ya dan terbesar di Asia Tenggara nih katanya nih. Gimana sih awal mulanya tuh dan dari kapan sih sebenarnya? Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya biar lebih santai. Hai Citylinkers, saya Raju dari tim marketing Starbucks Reserve Dewata. Jadi tentang Starbucks Reserve Dewata merupakan Starbucks terbesar se-Asia Tenggara nih. Dan apa sih bedanya Starbucks Reserve Dewata dengan Starbucks yang lain gitu? Yang pertama dari konsep. Nah, di mana konsep kita itu lebih ke Coffee Century, di mana Starbucks Reserve Dewata menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Bali gitu. Jadi orang datang ke Bali kan pasti liburan ya, banyak yang liburan gitu kan. Kecuali Mas Hendy kok mungkin kerja, tapi pasti sambil liburan kan? Pasti kerja sambil liburan kan? Iya, pasti dong ke Bali. Cik banget ya. Gitu. Terus selain itu juga dari segi konsep, kemudian dari activity-nya juga yang membedakan dengan Starbucks yang lain. Di mana Starbucks Reserve Dewata punya berbagai experience, yaitu ada coffee tour dan coffee class, sehingga menciptakan experience yang berbeda nih. Setiap orang yang berkunjung ke Starbucks Reserve Dewata dapat pengalaman tentang journey from seed to cup. Jadi mereka yang datang ke Starbucks Dewata nggak cuma nongkrong aja, nggak cuma menikmati kopi aja, tapi juga tahu bagaimana histori dan perjalanan dari biji kopi hingga secangkir kopi. Gitu. Sedetail itu berarti yang sedetail itu. Emang tadi juga dari awal saya masuk juga udah kelihatan banget sih perbedaannya sama Starbucks yang lain, dari arsitekturnya, terus juga dari vibes-nya masuk juga kayak bukan tempat kopi yang biasa gitu loh, yang kayak zaman dulu lah ibaratnya. Iya. Kayak vibes-nya udah bener-bener bisa jadi dibilang lifestyle kali. Kalau misalkan saya mau tahu sih sebenarnya yang datang ke sini tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu loh, kayak apakah untuk meeting, apa untuk nongkrong aja, apa foto-foto mungkin kan zaman sekarang kan? Iya, zaman sekarang pasti sih banget lah gitu, atau sosial media banget gitu loh. Gimana tuh Mas? Oke, pertama dari si Starbucks-nya sendiri memang pasti kan mengikuti zaman. Pertama itu dari segi desain. Nah, yang mana Starbucks ini bukan cuma tempat ngopi doang, tapi bagaimana caranya Starbucks menjadikan as a third place gitu. Jadi nggak cuma ngopi doang, tapi orang tuh bakal datang ke Starbucks untuk nongkrong mungkin, untuk gathering, atau untuk meeting, atau untuk apapun. Jadi memang kebanyakan Starbucks cocok untuk semua kalangan gitu. Oke, oh iya, tadi terima kasih banyak loh untuk Mbak Dian ini, saya udah ditemenin coffee tour tadi di bawah ya. Oke, santai-santai dulu. Nah, kalau misalkan saya ingin tahu nih, Mbak Dian itu awalnya kenapa sih mau jadi barista? Tertarik itu dari mana gitu? Oke. Jadi mungkin awalnya bisa dibilang karena ngelihat si barista ini keren ya. Jadi mungkin awalnya saya sendiri pun nggak terlalu suka yang namanya kopi sih untuk di awal ya. Barista bikin kopi tapi nggak suka kopi. Gimana bisa nih barista nggak suka ngopi? Mas Niko gimana? Kalau misalnya jadi pilot suka pesawat nggak? Awalnya? Suka. Emang dari awal nih. Oke, tapi setelah masuk nih, setelah jadi barista Starbucks ya khususnya, jadi saya di sini belajar banyak. Kalau di Starbucks itu kita nggak cuman belajar atau buat serve coffee untuk customer. Jadi kita gimana juga belajar cara treat si customer biar satisfy kayak gitu, dan gimana sih caranya supaya si pelanggan kita tetap setia datang ke kita kayak gitu. Wah, tapi juga Mbak Diana tuh untuk masalah perbiji-bijian kopi udah hafal mati lah ya berarti. Hafal mati, enggak, saya masih belajar sih. Jadi sebenarnya kalau itu juga saya kan cukup bisa dibilang nggak hampir tiap hari sih, cuma pasti minimal 2 hari tuh 2 hari sekali pasti ada ngopinya. Cuma kan saya lebih suka yang dingin kan biasanya. Kayak doping gitu ya? Iya kan, untuk kafeinnya saya butuh tentunya juga. Kayak saya dulu sempet tahu kopi kan yang apa Arabica sama Robusta lah ya bisa. Iya, kalau Arabica atau Robusta, kalau Starbucks sendiri kita cuma serving di Arabica Coffee. Kenapa? Karena Arabica Coffee dia lebih untuk kualitas lebih high dan dia lebih rich flavornya. Jadi kenapa terutama untuk di Starbucks Reserve kita ada yang namanya single origin coffee. Jadi untuk kopi bean spesial reserve-nya kita itu small lot coffee, jadi langka dan produksi cuma sedikit kayak gitu.
yang membuat Starbucks Reserve Dewata itu eksklusif juga. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu tuh rata-rata customer di sini tuh favoritnya apa sih yang banyak banget dipesan gitu? Oke, yang banyak dipesan. Jadi kan kita Starbucks Reserve Dewata itu iconic store ya. Kita punya namanya signature beverage, itu ada Dewata Latte dan Butterfly Coffee, itu yang favorit di sini. Yang saya tadi cobain ya? Iya, benar banget yang tadi dicobain di bawah. Nah, kalau yang suka pure coffee untuk cari rasanya, kita punya reserve bar juga yang jual manual brew, bisa pilih kopinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Mas Eniko sendiri nih, kan sebagai pilot pasti udah pernah dong terbang ke seluruh Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira kopi dari daerah mana sih yang paling favorit untuk Mas Eniko? Pertanyaan sulit ya. Ya menurut lidah rasa saya gitu kan, kayak pasti kan ada perbedaan-perbedaannya tuh, mulai dari tingkat keasamannya. Iya. Cuma berhubung saya ada sedikit darah dari Toraja, saya sih paling suka Toraja nih. Gitu. Pas banget nih, kalau Starbucks sendiri sih kita kemarin sempat keluarin Starbucks itu ngerosting kopi dari Toraja juga, Toraja Selatan, dan sempat kita serve juga di reserve-nya kita. Itu lumayan terkenal juga kan. Iya. Kelahiran saya itu. Karena waktu itu juga saya pernah terbang ke sana dan terus sempat ngobrol-ngobrol lah sama penumpang di sana, terus emang dia tuh sengaja ke Toraja untuk nyari biji kopi, iya? dibawa lagi ke pulau gitu. Karena kan juga menurut saya nih sekarang udah trennya udah berubah ya, maksudnya dari mungkin orang yang dulu cuma mau ngopi abis itu beli pulang sekarang kan udah kayak ngajak pergi aja ke sana, ngopi yuk, bukan ketemu yuk atau gimana kan, rata-rata kayak gitu kan, kayak di hampir semua daerah lah menurut saya. Seakan-akan kopi itu wajib gitu ya bagi kita ya. Kayak emang udah jadi lifestyle tersendiri gitu loh, udah ada perubahannya gitu. Iya sih. Karena emang yang pertama mungkin karena kopi itu nggak cuma dinikmatin ya untuk kita, apalagi untuk generasi milenial dan Gen Z gitu, Gen Z. Jadi mereka juga banyak yang menikmati kopi ya karena memang udah menjadi kebutuhan hidupnya mereka, menjadi lifestyle mereka gitu. Karena yang pertama emang didasari dari tempatnya yang bagus, terus kemudian dari baristanya mungkin, terutama Starbucks yang pasti kan most of them ramah gitu kan pasti. Terus dari segi rasanya juga pasti juga mempengaruhi untuk orang-orang menjadi apa ya, lebih sering nongkrong gitu kan. Bisa juga kalau misalkan tinggal di Bali pasti hampir tiap hari sih, itu juga bisa dilihat dari apa ya, bangunan banyak banget tempatnya dan beda-beda banget gitu loh, kayak mungkin kayak yang di sana buat meeting gitu loh, biasanya buat nongkrong, kayak yang di luar juga untuk yang buat melihat pemandangan-pemandangan gitu kan. Nah, kalau dari Starbucks sendiri kita memang fokus ke customer sih, gimana caranya customer satisfy, jadi kita ngasih customer experience di sini. Nah, ini ngomongin experience nih, Citylink juga punya namanya itu Barista on Board. Oh iya, saya sempat dengar tuh. Sempat dengar kan? Nah, buat para Citylinkers nih yang mau nyobain experience untuk ngopi yang pemandangannya dari atas pesawat, naik Citylink. Gokil. Keren banget nih. Jadi ngopi sambil ngeliat awan-awan gitu. Iya, awan bisa ngeliat laut juga. Awan. Atau mungkin mau ngeliat Dewata, ya, takut Dewata. Iya, Dewata dari atas. Bisa nggak sih? Kalau dari Mas Raju sendiri, favoritnya tuh apa sih kalau untuk kopi? Untuk kopi, karena saya dari Sumatera, saya paling suka kopi Sumatera. Kopi Sumatera. Tapi bukan karena itu juga, memang karena rasanya pas banget sama lidah saya gitu. Bukan karena rasa daerah masing-masing gitu. Bukan di Sumatera langsung dimenting. Selalu sih gitu. Nah, tapi memang intinya kan kopi Indonesia tuh paling favorit banget gitu kan. Bahkan kayak orang dari seluruh dunia nih kayak unggulan ke Indonesia untuk cobain kopi-kopi Indonesia. Yang terkenal banget. Saya juga pernah sebenarnya nyobain kopi Papua. Wah itu Papua, oh iya. Karena kan juga sebenarnya tadi juga saya sempat bilang saya suka yang manis kan. Iya. Itu kan untuk lebih bikin semangat aja, cuma kan untuk lebih energi biasanya kan yang butuh yang pahit-pahit. Iya, yang karena pahit. hidup saya kan udah manis nih, jadi butuh penyeimbang pahit gitu kan. Gitu. Bisa. Kayaknya saya perlu kopi Papua juga deh, karena saya udah manis juga. Kayak Niko nih, kalau di Starbucks biasanya suka kopi apa nih biasanya pesennya? Tadi saya bilang kan antara yang manis sama yang pahit. Kalau pahit itu saya biasanya red eye. Red eye kalau di Starbucks. Strong banget tuh. Iya, melek langsung. Melek ya, lagi nyetir pesawat tuh. Terus kalau yang manis saya biasanya
ini sih bisa custom apa? Raspberry latte, ice raspberry latte. Ice raspberry latte. Itu manis banget ya loh. Oh jadi ngomong-ngomong, kita kan di seluruh dunia lah lagi mengalami masa pandemi nih. Terus kalau dari Starbucks sendiri tuh kayak gimana sih untuk di, apalagi Bali kan pusatnya ya wisata, destinasi wisata yang sangat besar kan. Kalau dari Starbucks sendiri itu seperti apa sih? Ya yang kita tahu ini kan global pandemic ya, jadi kita kayak nggak bisa menyalahkan siapapun Iya. gitu. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana caranya kita tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, dan makanya kenapa juga barista Starbucks kita upayakan untuk tetap mengikuti protokol yang ada gitu, mulai dari masker, face shield, kemudian gloves juga. Jadi kesehatan customer juga kita utamakan. Jadi diutamain lah ya semuanya. Iya. Biar cepat selesai juga nih pandemi di Semoga. Indonesia, semoga ya. Nah, ngomongin tentang ngopi bareng Citylink nih, itu kan emang salah satu program dari Citylink Indonesia untuk menjelajahi kopi-kopi yang ada di Nusantara gitu kan. Setelah dari Starbucks Reserve Dewata di Bali, kira-kira Citylink bakal menjelajah kopi kemana lagi nih? Sebenarnya, nah kalau dari Starbucks Reserve sendiri tuh ada berapa tuh di Indonesia? Kalau untuk Starbucks Reserve di Indonesia kita ada di 12 toko itu, dan yang terbesar ada di Starbucks Dewata Di sini. Bali. Jadi nggak cuma terbesar di Bali doang, bukan di Indonesia doang, tapi di Asia Tenggara ya, baik dari bahasa. Iya. Sebenarnya kalau dari Citylink sendiri sih kita kan emang lagi mengeksplor banget lah nih tentang kopi gitu kan. Jadi kita untuk kedepannya mungkin akan lebih mengeksplor ke daerah kota-kota di Indonesia yang memang mungkin ada punya signature sendiri gitu tentang kopinya gitu. Oke. Keren banget ya. Nah, berarti untuk para Citylinkers yang penasaran kita nanti nextnya akan kemana, pokoknya harus pantau terus sosial media dari Citylink. Oke, nah Kak Enrico udah mumpung lagi di Starbucks Reserve Dewata nih, kayaknya mesti cobain deh kopi seasonalnya kita yang sekarang nih. Nah, boleh dong, kan namanya juga ngopi bareng Ngopi kan, bareng. ada kopinya Iya. ya. Kopinya udah habis nih soalnya. Dari Boleh, lebih Langsung enak aja lagi kali kalau ya. yang langsung di brew sama si Barista barista sama di si Starbucks Dewata. Oke, santai dulu. Oke. Nah, ngomongin protokol saya pakai ininya dulu nih. Oke. Bagus tuh kan, emang kita harus setiap saat harus memenuhi protokol. Iya, benar. Nah, boleh ditanya. Nah, ini ceritanya mau ngapain nih Mbak prosesnya? Nah, ini kita udah mulai brew kopi menggunakan pour over flat bottom yang cuma ada di Starbucks Reserve Dewata sih kalau di Bali. Kebetulan kita cuma satu-satunya Starbucks Reserve yang ada di Bali. Nah, ini kopinya sekarang sih saya pakainya yang Panama nih. Udah pernah belum cobain kopinya yang ini? Belum pernah nih. Ini yang seasonal juga bukan sih, bukan? Ya, ini sih salah satu kopi seasonal kita sih dari Latin Amerika. Oke, langsung aja ya kali ya. Oke. Ini manual brew ya namanya? Iya benar, manual dulu. Tadi kopi favoritnya kayak itu apa tadi? Red Eye ya. Red Eye. Tapi kalau manual brew gini udah pernah cobain belum? Belum sih. Oh belum pernah. Oke. Tapi Mas Enrico sendiri pernah nggak sih? Maksudnya sering nggak sih kalau bikin kopi di rumah gitu? Kopi instan aja Kopi sih. instan. Tapi sebenarnya juga ada ketertarikan sih untuk belajar, cuma kan waktunya belum sempet lah gitu. Waduh. Pengen tuh belajar gitu, terputar Bisa gitu. belajar. Pas banget nih kalau di Starbucks Reserve Dewata kita ada kopi kelasnya juga Kak. Oh, ada kopi kelas Jadi juga. selain kopi tour yang tadi kita ada kopi kelas kayak bakery testing gitu, terus kayak latte art juga. Cuma selama pandemi latte artnya belum bisa. Oh. Latte art tuh yang di ini Buat yang art, dibuat ya, apa alat gitu. art. Iya. Yang kelihatannya gampang, tapi padahal kalau dicoba itu pasti bakal susah banget. Nah, kebetulan untuk kelas-kelas di Starbucks Dewata, kalau misalnya Mas Enrico atau teman-teman tertarik, nanti bisa langsung kunjungin web kita aja. Oh, langsung dari websitenya. Iya. aja. Sama juga ya nungguin ini. Jadi kalau manual brew harus sabar. Oh, Jadi kunci coba sabar. ini. Sabar adalah kunci berarti. Sabar adalah kunci. Makanya kita ada yang namanya espresso. Kalau espresso emang khusus untuk express, namanya dari express itu lebih cepat sih, espressonya lebih lama. Tapi kalau untuk dari hasil sendiri, kalau dari Mbak Dina atau misalkan dari Mas Rajin, lebih enakan mana? Oh. Dari hasil, Dari hasil akhirnya lah. Gitu. dari Diana. Kalau dari saya untuk
manual brew sama espresso udah pasti beda ya. Jadi kopi itu misalnya ya kopi Toraja, satu kopi dibrew pakai beda metode juga beda-beda rasanya. Oh. Walaupun biji kopinya sama gitu. Walaupun biji kopinya sama. Nah itu uniknya kalau misalnya mau cari kopi yang lebih strong, lebih pahit yang tadi kalian suka, kita di bawah ada yang namanya siphon juga. Jadi manualnya kita nggak cuma blend ini. Ini lebih clean, terus balance sih untuk rasanya. Nah, bisa dicoba bentar lagi nih. Oh iya boleh. Ini udah selesai pas banget. Nah, udah jadi nih, udah nggak sabar dari tadi saya nih. Iya, silakan. Terima kasih banyak Mbak. Ini aromanya juga udah enak banget sih. Ya. Nah, namanya juga ngopi bareng Citylink, jadi kita mau ngopi dulu, terus kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi Iya. ya. Makan keseminyak sama yang baru. Cakep. Pergi ke pantai bersamanya. Akan banyak ada cerita yang lebih seru. Tunggu di ngopi bareng Citylink edisi berikutnya. Ayo cobain. Dulu ya. Waduh. Kayaknya enak banget sih. Ini bisa jadi salah satu favorit saya yang berikutnya. Harus cobain dong kalau kembali lagi. Pasti. Saya bakal langsung terus nanti. Jadi favorite destination ya.